Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan kami dari kelompok 6D Praktikum Bioinformatika yang beranggotakan Saskia Pandini, Lesti Lestari, dan saya sendiri Haniati Tami. Di video kali ini kami akan menjelaskan bagaimana langkah-langkah pembuatan dan penggunaan script sederhana. Nah, mengenai penggunaan script sederhana ini, penjelasannya pendahuluannya akan dijelaskan oleh Saskia. Pada Saskia dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Nah, jadi untuk pendahuluannya itu pada praktikum ini kita penggunaan aplikasi R yang lebih komplitnya lagi, yaitu dalam pembuatan skrip. Yang mana sebelumnya kita sudah mencoba dasar-dasar penggunaan aplikasi R. Kita sudah mempelajari beberapa perintah-perintah yang bisa kita lakukan di aplikasi R. Yang mana aplikasi R ini bisa sebagai kalkulator, memasukkan variabel, dan beberapa perintah sederhana lainnya. Pada praktikum sebelumnya, perintah-perintah tersebut langsung kita ketikkan di konsol. Namun pada praktikum sekarang kita membuat perintah itu ke dalam bentuk file, yang mana kumpulan perintah-perintah itu ada di dalam file yang disebut dengan script. Nah, langkah pertamanya itu kita klik file lalu new file. Nah, di sini ada pilihan R script. Nah, yang mana R script ini awalnya hanya berupa teks kosong. Nah, kita bisa tinggal memasukkan angka-angka sesuai yang kita inginkan. Misalnya itu 9 ditambah 4, lalu 7 dikurang 2, 15 dibagi 3, 12 dikali 5. Nah, caranya itu kita letakkan cara memindahkan teks yang sudah kita buat di R script ini ke konsol, itu caranya kita letak cara manualnya untuk yang diletak satu bisa kita copy lalu tinggal dipindahkan ke konsol. Nah, namun cara yang lebih betulnya itu adalah kita letakkan kursor di bagian mana yang ingin kita pindahkan. Nah, contohnya itu misalnya di baris 1 yang 9 tambah 4. Lalu kita klik Ctrl dan Enter. Nah, maka dia akan pindah ke bagian konsol. Selain angka-angka ini, kita juga bisa memasukkan berupa vektor. Misalnya itu X kecil kan. X kecil dari misalnya datanya itu 12, 24, 36. Nah, cara memindahkannya sama aja seperti yang tadi, kita tinggal klik Ctrl lalu Enter. Nah, maka dia akan pindah ke bagian bawah ini. Nah, misalnya kayak yang ini kan ada error. Nah, kalau keunggulan dari R script ini, kita bisa melakukan pengeditan. Misalnya kita ada salah-salah masukkan atau error karena kesalahan pada angka atau simbol, kita bisa mengeditnya. Misalnya mungkin salahnya karena nggak pakai spasi.
Mungkin yang bagian ini bisa di-skip aja langsung. Nah, pada R ini juga bisa memasukkan perintah-perintah atau keterangan. Misalnya itu, misalnya kita memasukkan pada bagian 9 tambah 4 ini keterangannya bahwa ini merupakan contoh dari penjumlahan. Kita bisa, cara membuat keterangannya itu, kita bisa menambahkan tanda pagar, lalu kita buatkan keterangannya, misalnya contoh penjumlahan. Kita klik Ctrl dan Enter, maka dia akan pindah ke bawah ini. Nah, untuk kata-kata atau apapun sesudah dari sesudah dari karakter pagar ini tidak diperhitungkan. Jadi, semisalnya pun kita memasukkan angka di sesudah pagarnya, misalnya 9 ditambah 4. Ketika diklik Ctrl dan Enter, 9 tambah 4 yang di belakang ini tidak akan mempengaruhi hasil dari yang ada di konsol. Nah, selanjutnya, hal menarik lainnya yang ada di R-script ini, kita bisa melakukan penghiasan, misalnya dengan menambahkan seperti ini agar lebih rapi. Nah, jadi dalam script kita itu bisa lebih rapi karena ada bisa menambahkan judul-judul seperti ini. Selanjutnya, hal lain yang lebih menarik lagi daripada R-script ini, kita bisa melakukan pengeditan, misalnya di nomor 1 ini kita sudah meletakkan angka 9 tambah 4. Nah, misalnya kita ada keliru, sebenarnya di sebelum angka 9 tambah 4 ini ada pengurangan, maka kita bisa mengeditnya dengan melakukan enter di bagian 9 tambah 4 tadi. Nah, maka kolom baris satunya akan kosong, sehingga kita bisa lakukan edit misalnya 7 kurang 2. Nah, setelah kita melakukan pengeditan dan kita merasa sudah rapi, langkahnya itu bisa kita Ctrl A untuk memblok semuanya, lalu kita klik Ctrl dan Enter. Maka semua data yang sudah kita buat di atas tadi akan pindah semuanya di bagian konsol. Nah, mungkin itu pendahuluan dari penggunaan R-script ini. Selanjutnya itu kita akan membuat R-script melalui analisis data yang dikembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saskia. Selanjutnya, kita akan menggunakan R-script ini berdasarkan analisis data dari kelompok 6. Nah, R itu sebagai kalkulator perhitungan, biasanya itu tambah, kurang, kali, dan bagi. Nah, kita beri contoh tuh 9 tambah 2. 9 tambah 2. Ya, R sebagai kalkulator perhitungan. Biasa, tambah, kurang, kali, dan bagi. Nah, coba contoh yaitu 9 tambah 2. Kita beri hashtag atau pagar, lalu kita tulis keterangannya contoh pertambahan. Contoh pertambahan. Nah, pagar ini berfungsi untuk memberi keterangan. Nah, contoh selanjutnya yaitu 15 kurang 6. Pagar lagi, kita beri keterangan contoh pengurangan.
Selanjutnya 22 dikali 32, kita beri simbol bintang untuk perkalian. Nah, kita beri pagar lagi contoh perkalian. Nah, selanjutnya itu 40 dibagi 5. Simbol untuk bagi itu dibikin garis miring saja. Kemudian pagar contoh pembagian. Nah, selanjutnya itu kita membuat contoh perhitungan kompleks. Pagar contoh perhitungan kompleks. Nah, kita contohkan dalam kurung. Dalam kurung 9 ditambah 7. Kita beri simbol bintang, lalu 15. Nah, contoh selanjutnya yaitu 10 dikurang 4 dikali 6. Nah, simbol perkalian ini adalah bintang. Nah, kemudian kita akan memasukkan nilai ke suatu variabel. Nah, agar memasukkan nilai ke suatu variabel. Nah, selanjutnya itu X kecil dari 8. Nah, maka akan muncul di bagian values. Kemudian kita contohkan Y kecil dari 5. Selanjutnya X tambah Y. Kemudian X bagi Y, X garis miring Y. Kemudian 2 dikali X ditambah 3 dikali Y. Nah, selanjutnya kita memasukkan nilai ke variabel dengan menggunakan tanda sama dengan. Memasukkan nilai ke variabel bisa juga dengan menggunakan tanda sama dengan. Nah, kita beri contoh tuh X sama dengan 8. Nah,
Nah, selanjutnya itu bisa juga dengan tanda panah. Kita beri contoh tuh 25, kemudian kita beri tanda panah, Y. Nah, untuk memudahkan dan tidak membingungkan nantinya, sebaiknya menggunakan tanda panah karena tanda sama dengan bisa digunakan di dalam fungsi yang lebih kompleks. Nah, selanjutnya itu nama variabel bisa berupa kata. Agar lagi, nama variabel bisa berupa kata. Misalnya pensil. Pensil. Lalu kita beri tanda panah 13. Kemudian beras. Beri tanda yang sama lagi. 30.000. Nah, kemudian pensil ditambah beras. Oke. Baiklah, untuk penjelasan mengenai tanda pangkat itu akan dijelaskan oleh Restu. Kepada Restu dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu penggunaan tanda pangkat. Tanda untuk pangkat. Contohnya yaitu 4 pangkat 6. Nah, terus kita juga dapat membuat contoh perpangkatan dalam bentuk koma. Contohnya yaitu misalnya 5 pangkat 0,5. Selain itu kita juga dapat dalam bentuk fungsi matematika di R. Nah, contohnya yaitu yang pertama SQRT dalam kurung 114. Selanjutnya yaitu contohnya itu log dalam kurung 81. Contoh lainnya yaitu misalnya dalam sudut istimewa yaitu sin dari dalam kurung 45. Nah, selanjutnya kita juga dapat menggunakan R ini untuk penggunaan help tanda pagar. Penggunaan help. Untuk mengetahui arti dan contoh penggunaan sebuah fungsi atau kode, misalnya itu dapat kita ketik tanda tanya sebelumnya. Contohnya yaitu tanda tanya dari SQRT. Untuk mencari bantuan untuk suatu topik yang tidak diketahui fungsi atau kodenya, menggunakan dapat kita menggunakan 2 tanda tanya sebelum kata kunci yang kita cari. Nah, contohnya itu tanda tanya logaritma.
Selanjutnya yaitu kita juga dapat dalam penggunaan tanda pagar itu tentang vektor. Contohnya yaitu berat, tanda kecil, C dalam kurung 35, 50, 42, 55. Selain itu juga dapat dalam contohnya yaitu misalnya tinggi, kecil, C dalam kurung 130, 150, 142, 139. Penggunaan tanda C di sini itu artinya sebagai combine atau mengumpulkan semua nilai. Selanjutnya yaitu kita juga dapat untuk menghitung jumlah data di variabel. Berat. Itu tanda besar, like, dari dalam kurung berat. Selanjutnya itu mencari data pada urutan kedua dari variabel berat. Contohnya yaitu berat, kurung siku dari data 2. Nah, itu dapat juga untuk digunakan untuk menghitung rata-rata nilai minimum, maksimum, SD dari variabel berat. Contohnya yaitu dari variabel berat. Contohnya yaitu mean dalam kurung itu dari data berat tadi yaitu berat. Nah, ini merupakan contoh menghitung mean atau rata-rata. Yaitu selanjutnya itu contoh max atau maksimum dari berat, pagar. Ini merupakan contoh menghitung nilai maksimum. Selanjutnya contohnya yaitu minimum dari berat. Tanda pagar. Ini merupakan contoh menghitung minimum. Selanjutnya yaitu SD dari berat.
Tanda pagar merupakan contoh menghitung standar deviasi dari berat. Selain itu juga ada contoh lain seperti summary dari tinggi dalam kurung tinggi tanda pagar di sampingnya. Ini merupakan contoh untuk fungsi summary atau ringkasan statistik sederhana dari variabel tinggi. Nah, selanjutnya yaitu bisa juga untuk mencari data keberapakah yang memiliki suatu nilai dan nilai maksimum atau minimum. Maks atau minimum. Minimum. Contohnya yaitu which dari berat dalam kurung berat sama dengan 2 kali 42. Contoh lainnya yaitu which dalam kurung berat tanda sama dengan 2 kali maksimum dalam kurung lagi berat. Untuk selanjutnya yaitu untuk minimum yaitu which berat sama dengan 2 kali minimum dalam kurung dari berat. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Restu Lestari yang telah menjelaskan. Mungkin penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh Saskia Fandini. Kepada Saskia dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator untuk penjelasan selanjutnya itu pada tabel tadi kan, pada data yang vektor tadi ada variabel-variabel yang mungkin tidak berurutan angka-angkanya dari yang terkecil hingga terbesar. Nah, cara mengurutkan data dari variabel itu dengan sort lalu dalam kurung berat. Nah, nilai dari suatu variabel ini kan tidak akan berubah selamanya atau permanen jika tidak di-assign. Nah, cara untuk merubahnya secara permanen itu kita harus ketik tinggi lalu sort. Maaf karena tadi kita mau mengurutkan yang berat, berarti kita ketik yang berat. Sort. Nah, selanjutnya nilai variabel ini bisa berupa teks atau huruf. Misalnya itu adalah hewan.
Nah, kalau untuk yang huruf itu kita harus menggunakan tanda petik. Kita tinggal masukkan nama hewannya, kelinci. Sudah. Kucing. Monyet. Untuk selanjutnya itu sebelumnya untuk yang berupa huruf atau teks ini memang harus menggunakan petik. Tidak boleh lupa karena jika kita lupa dalam menggunakan petik itu maka akan error. Untuk selanjutnya itu dalam pembuatan tabel. Tabel dapat dibuat dengan menggabungkan beberapa vektor. Masing-masing vektor tersebut akan menjadi kolomnya. Salah satu format yang dapat digunakan dalam membuat tabel yaitu data frame, sehingga saat nanti dalam pengetikan formatnya harus menggunakan format data frame. Contohnya itu yang kita gunakan misalnya kelompok 6. Data, kita pilih yang data frame, lalu tinggal kita masukkan apa saja variabel yang sudah kita bikin tadi, yaitu ada berat, tinggi, dan hewan. Nah, untuk memanggil data variabel dalam bentuk kolom di dalam tabel bisa menggunakan tanda atau simbol $. $. Misalnya itu kelompok 6 simbol $, berat. Lalu untuk selanjutnya untuk memanggil data baris ketiga kolom, misalnya kita hanya ingin melihat data baris ketiga kolom kedua saja. Maka kita bisa mengetikkan kelompok 6, lalu kurung siku baris 3 kolom 2. Nah, untuk selanjutnya itu statistika sederhana. Misalnya kita ingin melihat correlation analisis antara tinggi dan panjang, maka kita bisa mengklik core, lalu dalam kurung maaf karena data kita hanya berat dan tinggi, jadi kita melihat correlation-nya yaitu berat dan tinggi. Nah, untuk langkah terakhir yaitu pada RStudio bisa membuat plot sederhana. Yaitu caranya kita tinggal klik plot, dalam kurung data yang kita punya dalam bentuk angka itu berat dan tinggi, maka tinggal memasukkan variabel berat dan tinggi. Nah, mungkin sekian penjelasan dalam setelah kita merasa sudah rapi dalam data-data yang kita buat di RScript ini, selanjutnya kita bisa memblok semuanya dengan Ctrl A, lalu untuk dipindahkan ke konsol, yaitu diklik Ctrl dan Enter. Maka semuanya akan pindah di bagian sini. Nah, sekian penjelasan dari saya, dikembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada
menjelaskan. Mungkin sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai langkah-langkah pembuatan dan penggunaan R-script sederhana. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.